Apa yang dimaknai Kampus Merdeka sebenarnya? Karena banyak programnya tuh, mungkin ada 9 sih. Nah, ini saya tertarik. Sebenarnya pertanyaan selanjutan saya ini, sebenarnya fokus saya ini mau ke industrialnya. Jadi Merdeka Belajar adalah satu kata kunci yang menjadikan call to action untuk masyarakat. Untuk para guru, kepala sekolah, orang tua, company semua. Agar kita meredefinisi apa itu culture yang tepat, culture yang merdeka di dalam unit pendidikan. Apa yang dimaknai Kampus Merdeka sebenarnya? Oke, Bang Ihsan. Lengkapnya sebenarnya kan MBKM. Oh, MBKM ya. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Oh. Nah, itu kayaknya di launching Pak Nadiem, ya, Mendiknas sekarang ya, Riset dan Teknologi yang nama barunya itu dengan Permendiknas nomor 3 tahun 2020. Oh, oke. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, sebenarnya kalau kita baca tujuannya itu bagus sekali. Karena intinya di dalam kacamatanya Menteri Pendidikan mungkin tamatan dari perguruan tinggi itu belum siap untuk jadi SDM yang handal lah, yang bisa bersaing, yang siap pakai dan sebagainya. Jadi intinya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini si mahasiswa bukan hanya belajar di prodinya saja. Oh, oke. Nah, tapi dia juga bisa punya kesempatan, punya peluang untuk memperdalam ilmu yang dia pelajari di prodinya itu ke prodi lain. Kan ini sebenarnya kalau kita lihat Pak Menteri itu kepengen siap pakai itu, menjadi SDM yang siap pakai. Karena banyak programnya tuh, mungkin ada 9 itu kalau dijabarkan. Ada magang atau praktek kerja, ada mengajar di kampung, ada pengabdian, ada research dan sebagainya. Jadi ini kalau kita pengen melihat dari kacamatanya, kita mencoba lah ya. Mencoba melihat latar belakang. Tujuan akhirnya memang dikatakan di situ bahwa konsep MBKM ini akan membuat si lulusan itu menjadi lebih dalam lagi ilmunya dan juga bisa memperkaya. Berarti kalau S1 misalnya saat ini kan kalau dulu kalau nggak salah Ihsan tuh 144 SKS. Iya kan? Iya. Sekarang pun memang masih 144 SKS tapi boleh ngambil 40 SKS di luar dari prodinya. Paling banyak 3 semester dia bisa ambil keluar. Wah, dahsyat ini. Kalau dulu seperti ini saya mau masuk ambil yang UI mungkin ya kan, yang Unpad atau apa gitu kan. Cuma nah ini juga masalahnya. Konsepnya itu memang masih digaungkan. Masih banyak kok perguruan tinggi yang kayaknya gamang ya untuk mengadopsi ini. Karena bukan apa-apa, perlu kurikulum. Kurikulum yang betul-betul adaptif lah terhadap program ini. Nah, itu kan ngikut tuh kualitas dosennya. Iya, betul. Sarana prasarananya. Dan yang paling penting lagi mitra. Jadi perguruan tinggi itu juga harus ada mitra. Mitra, networkingnya harus kuat. Betul. Kalau misalnya untuk praktek kerja, magang. Nah, ini benar-benar 1 semester itu mereka di perusahaan di dunia industri. Nah, ini saya tertarik. Sebenarnya pertanyaan selanjutan saya ini, sebenarnya fokus saya ini mau ke industrialnya sebenarnya. Karena kan Ihsan kan orang yang praktisi di bagian industrial gitu kan. Manufacturing manufacturing yang fokusnya. Nah, ada beberapa universitas yang sudah mulai bertanya nih ya kan. Bagaimana Bang, apa bisa kita masuk atau ini melakukan kerjasama untuk lakukan. Tapi memang konsepnya lebih ke magang. Kalau mau konsep magang, kalau dulu mungkin magang atau PKL lah gitu PKL. Kan. Nah, ini memang sekarang industrial juga lagi mencoba maksudnya ini apa gitu kan, untuk kebutuhannya di industrial itu seperti apa, ya kan? Apa harapan dari mahasiswanya nantinya?
ya feedbacknya seperti apa. Nah itu belum tahu tuh. Nah, kalau kita lihat saling menguntungkan sebenarnya kalau memang konsep idealnya itu bisa diimplementasikan. Iya. Misalnya anak teknik industri lah katakan yang langsung berhubungan dengan dunia industri manufacturing misalnya. Mereka mau magang. Magang nggak seperti yang lalu itu. Kalau dulu kan magang, bukan magang, KKL, PKL. Sebulan. Iya. Tapi ya kita nggak usah tutup-tutupi lah bahwa kadang-kadang si mahasiswa itu di sana disuruh motokopi, Iya, betul. suruh buat teh. Betul, Nah, itu. iya. Nah, yang ini maunya konsep MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus mereka memang benar-benar 1 semester itu bekerja di situ. Dan pembimbingnya dari pihak universitas atau perguruan tinggi itu memang disiapkan untuk itu. Di samping juga 1 orang tentor lah katakan dari perusahaan itu juga memang standby untuk mengawasi mahasiswa yang magang tadi. Nah, tentunya sebelum dia turun magang itu kan sudah dibekali juga dengan ilmunya. Betul. Sehingga selama 6 bulan ini simbiosis mutualisme itu betul-betul terjadi. Berjalan, ya. Industri mendapatkan tenaga yang memang bisa meringankan kerja mereka. Betul. Si mahasiswa dapat tempat praktek, tempat implementasi ilmu yang udah dia pelajari. Nah, jadi kalau sama-sama nggak kuat, si mahasiswa turun dengan bekal seadanya, dunia industri juga nggak merasakan keuntungan apa-apa dengan dia di situ. Betul. Dan mereka malah menganggap ini nyemak aja nih kata Medan ya. Nyemak aja, mengganggu aja ini. Akhirnya gagal juga. Nah, ini yang tadi. Apakah dunia usaha itu, dunia industri itu memang sudah dijadikan mitra yang benar-benar solid ya dari perguruan tinggi sehingga saling tahu nih, kami punya ini nih mahasiswa, dia mampu ini. Iya. Oke, dunia industri juga kami butuh itu tuh. Nah, link and match-nya itu di situ. Sehingga ketika MBKM ini berjalan, si mahasiswa memang sudah siap, jangan-jangan nanti ketika dia tamat, dia langsung bisa direkrut. Iya, nah, betul kan juga gitu. sih. Iya, benar. Iya. Nah, di luar negeri seperti itu. Iya ya. Kalau kita baca di Finlandia, ada kawan yang anaknya di situ ya. Itu memang mereka bebas memilih. Di Kuala Lumpur, yang saya tahu betul tuh orang hotel. 3 bulan sebelum tamat, mereka memang benar-benar dididik untuk magang. Dan ketika dia selesai magang dinilai, lantas disuruh teken kontrak, nanti ke ente udah wisuda, kami rekrut ya gitu. Oh gitu ya, jauh lebih enak sebenarnya. Proses seleksinya jauh lebih enak sebenarnya, karena aplikasi ya kan. Betul. Dan udah dilihat tuh tenaganya. Iya. Udah tahu ini kondisinya gimana, qualified enggak untuk direkrut. Nah ini sebenarnya MBKM itu. Tinggal bagaimana ya seperti yang kita lihat dan kita baca lah informasinya. Masih banyak perguruan tinggi yang kayak dalam tanda petik itu gamang. Belum siap. Belum siap. Itu tadi sarana prasarananya, yang paling penting kurikulumnya. Tenaga pengajarnya juga. Ini masalahnya Bang Ihsan. Jadi kalau misalnya pun orang-orang aplikasi orang-orang yang memang di dunia manufacturing sebenarnya untuk yang BKM ini terbuka aja, welcome aja sebenarnya Pak ya. Benar. Jangan takut sebenarnya ya. Karena gini Pak, kalau di dunia manufacturing ini terkadang ada ketakutan-ketakutan. Wah ini kalau misalnya seperti ini nanti mereka minta bagaimana nanti ada uang saku atau enggak nih, dinapkannya di mana nih gitu kan. Jadi cost-nya jadi extra cost yang terjadi gitu kan. Akhirnya larinya ke sana sih sebenarnya. Padahal kalau sebenarnya niatnya itu memang murni untuk belajar, memahami supaya lebih cepat orang-orang mahasiswa ini, para mahasiswa ini memahami dunia dunia kerja seperti apa gitu ya. The real world ya kan. Ya karena SDM
ini memang sebenarnya dibutuhkan tuh seperti itu ya kan? Siap pakai. Iya, Nah, siap jadi pakai. mereka juga tahu ketika mereka wisuda, ya seminggu bangga. Sesudah itu mulai lihat kawan pada pergi masih kuliah, dia mau kemana gitu. Betul. Nah, tapi kalau memang MBKM ini bisa diterapkan sesuai dengan konsep idealnya itu, dan semua pihak bisa saling mengerti dan saling mendukung, ya kita bisa mengharapkanlah pengangguran itu bisa dikurangi, atau juga bisa menciptakan lapangan kerja. Nah ini balik lagi Pak gitu. Jadi apa yang membedakan antara yang diploma dengan yang STM dengan yang strata S1? Kalau dia S1 mungkin di middle management dia udah bisa masuk. Betul. Nah jadi untuk yang diploma ya tetap dibutuhkan, tapi untuk yang low manajemennya atau malah yang pekerjanya ya. Nah kalau yang sekarang ada D4 gitu ya, D4. sama itu kan tenaga teknis dia. Tapi kalau untuk tenaga manajerial yang juga menguasai teknik itu kan boleh diambil dari S1. Nah, mungkin di situ masih punya posisi kok, masih punya porsi itu. Porsi ya Pak ya. D3, D4 itu masih punya porsi, politeknik itu masih punya porsi. Ada dari 9 yang Ihsan pelajarin ya, Bang ya. Ada beberapa hal yang memang tertarik karena salah satunya untuk kompetensi gurunya juga harus diakses ya kan. Pertukaran dosen itunya. bisa pertukaran belajar. Mengajar, pengabdian, itu apa namanya penelitian, research itu dimungkinkan untuk itu. Jadi Anda mau apa sekarang? Anda setelah selesai mau apa? Nah kalau Anda mau ini perdalam ilmu ini, lihat prodi mana yang punya ini. Sebenarnya begitu. Jadi kan merdeka, merdeka belajar, kampus merdeka kan. Jadi bisa saja, waduh. Ketika sudah semester 5, waduh sepertinya saya ini salah jurusan ini. Sebenarnya gitu kalau mahasiswa ya Pak. Jadi, ya. Sudahlah, saya akan cari jurusan yang memang passionnya saya gitu. Betul, kan. Jadi dialihkan sana. Bebas. Akhirnya dengan tinggal sedikitnya semester itu ya minimum dia sudah mengenal dengan passion dia sendiri gitu ya, kompetensi dia. Bisa satu juga hal gitu, seperti itu. Ya satu hal lagi, memang dia tahu bahwa dia tuh bakal mau bekerja di bidang ini. Tapi kayaknya ilmu yang dia dapatkan di prodinya harus diperkaya lagi dengan ilmu lain gitu misalnya. Bisa saja pun juga kayak misalnya mata kuliah yang di A ini sebenarnya ada di tempat yang ini, padahal dia tertarik untuk itu. Gitu kan. Bisa karena kadang-kadang seperti itu juga kalau ditanya, kamu ambil prodi ini kenapa? Wah ini gelagapan nih biasanya. Ikut kawan, karena orang tua yang katanya memang dari awal saya memang passionnya ke sini, itu jarang. Jarang sih. Jarang sekali. Jadi ini mungkin bisa menetralisir itu nanti, sehingga ya kita harapkanlah setelah wisuda si lulusan perguruan tinggi yang sudah mengikuti program MBKM ini memang benar-benar tahu dia ilmunya segini, ilmunya sudah lengkap dengan ini. Ketika dia melihat kesempatan kerja, ya dia bisa memenangkan persaingan di situ. Itu yang diharapkan. Ya, semoga niat mulianya dari program ini, Pak, akan terrealisasi, ya kan? Sesuai dengan harapan minimum ya target pengembangan SDM terkhusus untuk Indonesia lah ya, Pak. Iya, betul seperti itu. Mudah-mudahan. Terima kasih Bang Bahrung. Sama-sama Bang Ihsan. Atas waktunya. Ini ngobrolnya enak. Ngobrol untuk anak bangsa. Iya, untuk anak bangsa. Ya kan, semoga bermanfaat apa yang sudah kita bicarakan ini untuk rekan-rekan semua yang mendengarkan. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Ya.